Hawazin nanti mau masuk Islam, dikembalikan semuanya. Hartanya, anaknya, istrinya dikembalikan. Enggak muncul 10 hari. Maka Nabi membagi-bagi ghanimah. Di dalam sejarah disebut Nabi menang telak dengan membawa 24.000 hewan ternak. Unta. Kalau Hawazin nanti mau masuk Islam, dikembalikan semuanya. Hartanya, anaknya, istrinya dikembalikan. Enggak muncul 10 hari. Maka Nabi membagi-bagi ghanimah. Di dalam sejarah disebut Nabi menang telak dengan membawa 24.000 hewan ternak. Unta. Kemudian ada puluhan ribu, 40.000 unta dan 24.000 domba. Itu ghanimahnya Nabi. Maka sama Nabi dibagi habis. Harta, kemudian anak, wanita, semuanya dibagi-bagi sama Nabi. Orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, itu sama Nabi dikasih 100 ekor unta. 100 ukiyah emas. Ukiyah itu kalau satu ukiyah itu 11 gram. Kali 100 hitung dewi. Itu setiap orang, ya, Abu Sufyan minta dikasih 100 unta, 100 ukiyah. Kurang, dia bilang anakku namanya Muawiyah minta kasih 100 unta, 100 ukiyah. Anakku Yazid juga butuh, kasih 100 unta, 100 ukiyah. Semua orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu minta kepada Nabi. Habis. Semua sahabat mendapatkan harta, sampai anak-anak dan tawanan wanita itu dibagi habis sama Nabi. Setelah habis, orang Hawazin mikir dia, Muhammad ini sudah menang. Tempat kita ini sudah dikepung. Gimana kalau kita masuk ke dalam agama Islam? Ikut Nabi. Maka datang mereka kepada Nabi. Ya Nabi, kami sadar bahwa kami sudah tidak punya posisi yang kuat. Kami masuk Islam. Ya sudah, kata Nabi, alhamdulillah masuk Islam. Kami nuntut satu. Kembalikan anak, istri, dan harta kekayaan kami. Apa jawab Nabi? Kira-kira kalau bapak-bapak sudah nerima ghanimah, wis oleh unta, ya, wis oleh duit, oleh emas sekian banyak, dijaluk mana dikekno enggak? Hah? Iya, dikekno ya. Wapik temen sampean. Ketika mereka menyatakan gitu, oke, saya akan pidato di hadapan para sahabat. Tapi kamu dulu yang pidato nanti. Maka pimpinan ini namanya Malik bin Aus, ya, Malik bin Auf, ya, dia pidato. Semua sahabat dikumpulkan, yang sudah menerima ghanimah dikumpulkan sama Nabi. Kemudian Malik bin Auf pidato. Wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansor, aku telah masuk ke dalam agama Islam, aku telah pasrah kepada Nabi. Maka kembalikan harta, ghanimah, anak, istriku kepada kami. Kemudian Nabi langsung berdiri. Nabi berdiri, kemudian Nabi berpidato. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa harta kekayaanku, tawananku, baik anak maupun istri, yang telah aku dapatkan, aku berikan kepada orang-orang Hawazin. Mulia nggak Nabi? Mulia apa enggak? Mulia. Wis misalnya nggak dikasih juga Nabi bener posisinya. Oh sudah dikasih, sudah dibagi. Maka begitu Nabi pidato begitu, para sahabat muhajirin berdiri satu-satu. Ya Nabi, hakku
anak, istri, tawanan, dan harta, semuanya aku berikan untuk orang Hawazin. Semuanya begitu para sahabat. Tapi, kata Nabi kita Muhammad SAW, memberi penengahan. Nabi mengatakan, yang boleh dikembalikan itu hanya anak dan istri kalian. Harta nggak bisa. Kemudian terjadi negosiasi. Ya, sebelumnya itu terjadi negosiasi Nabi dengan pimpinan Hawazin tadi. Dia mengatakan, ya Nabi, kalau bisa harta, anak, semuanya kembali kepada kita. Kata Nabi, nggak bisa, nggak mungkin. Kamu suruh milih. Milih harta atau anak istrimu yang kembali. Saya tanya kepada bapak-bapak. Kalau bapak kehilangan harta dan anak istri, mana yang lebih baik hilang? Harta hilang ya, tapi anak istri tetap. Biasanya nek iso gak hilang karo, Pak. Dikasih dua pilihan, milih karo. Nah, orang Hawazin ini menunjukkan, mengatakan, aku memilih anak istri. Hartaku hilang gak apa-apa. Sudah, biar diambil karena mereka menang perang. Maka kemudian sejak itu, ketika dia pidato, Nabi menimpali pidatonya, akhirnya anak istrinya kembali kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia itu condong kepada anak dan istri daripada harta. Kuat Al-Quran itu ketika memberikan dalil. Lebih baik kehilangan harta, kehilangan perhiasan kita, yang penting bojo ambil anak sampai hilang. Tapi nanti di akhirat sebaliknya. Seluruh anak dan seluruh istri yang dia punya dibuat tebusan untuk menebus supaya dia bebas dari neraka. Itu nanti di akhirat. Orang-orang kafir itu anak bojone dikekno sebagai tebusan supaya dia bebas dari neraka. Itu nanti di akhirat. Kalau di dunia kita senang sama anak dan istri. Buktinya, buktikan aja bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pulang nggak ada anak, nggak ada istri, ya apa rasanya? Kan sing kena kopi, omahe kotor, kan sing kora-kora, kan sing umba-umba. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu berpesan kepada kita tentang perhatian kepada wanita itu. Nabi berdoa, Allahumma inni uharriju haqqan ad-dha'ifaini. Ya Allah kata Nabi, aku berdoa mudah-mudahan aku dibebaskan dari mempersulit dua dhaifain. Apa itu? Al-yatim wal imro'atan. Sulit, Pak. Dua ini perkara yang sulit di dunia. Yang kedua, jangan sampai kita membuat sulit dengan dua orang, dengan urusan ini. Yang pertama, al-yatim. Jangan sampai hidup kita tidak pernah memperhatikan anak yatim. Makanya pengurus panti anak yatim itu mulia. Kahataini kata Nabi. Posisinya berdekatan dengan Nabi seperti dua jari. Itu yang ngurusi anak yatim. Dan yang kedua adalah imro'ah, perempuan. Makanya kalau Nabi, kalau umum di kita itu laki-laki, perempuan. Sing kudu sabar dan sopo kalau di kita ini. Kalau ada suami dan istri, kira-kira sing harus sabar siapa? Di rumah tangga itu loh, di kita biasanya, itu biasanya sing paling sabar siapa? Bapak ya? Berarti ibu gak sabar. Ya, maksud saya adalah di dunia ini kebanyakan biasanya sing sabar istri. Sing sabar, ya enggak? Coba ibu-ibu kalau dihitung sabari, lebih gede. Sabar mengandung,
ngandung 9 bulan. Bapak iso nggak? 9 bulan gembol, kemana-mana 9 bulan. Ada nggak kalau kita hamil kemudian dititip no dhisik? Ada nggak? Nggak ada. Sabar. Sampai dia melahirkan, itu taruhannya nyawa. Bener Bu ya? Iya, sabar itu. Melayani gawe kopi untuk suaminya selama 50 tahun. Butuh sabar nggak? Sabar. Umba-umba kelambune bojone 50 tahun. Sabar apa enggak? Sabar. Terus gak dikei nafkah. Sabar apa enggak? Sabar. Sabar tok ibu. Nah, Nabi itu memerintahkan kepada kita, kepada suami untuk tidak sampai mengalami kesulitan ketika tidak sabar terhadap istri. Jadi Nabi berpesan, 2 yatim dan imro'ah, istri itu. Ini adalah harus. Kalau kita nggak punya kesabaran terhadap istri, ya suka marah terhadap istri di rumah, bahaya. Kalau sudah istri marah, itu bahaya. Bapak, kalau istri marah, kira-kira bahaya nggak di rumah? Bahaya. Kopi legi dari pahit. Gara-gara istri marah. Itu perkara yang kecil, sepele. Tidur nggak nyaman. Ketemu nggak nyaman. Kalau istri lagi marah. Makanya jangan sampai membuat istri marah. Itu makanya Nabi memerintahkan kepada kita untuk sabar bagi laki-laki terhadap istri. Nah, saya kembali kepada penjelasan Allah SWT. Jadi manusia itu lebih banyak condong kepada kehidupan dunia. Kemudian yang berikutnya setelah istri, setelah anak, kemudian kata Nabi kita Muhammad, cinta kepada harta kekayaan, emas, perak. Pokoknya yang seneng-seneng itu manusia itu wajar. Tas harganya kalau di sini 1 juta, tas ini diekspor ke Amerika, dicetak, dikasih merek Amerika, regoni dadi piro? Nah, Cina itu sudah membuktikan barang-barang bermerek yang di Amerika itu adalah produknya Cina. Bahkan ada tas, jam tangan sampai harganya 1 miliar, ada yang 10 miliar, ada yang 100 miliar. Jam tangan ini loh 1 miliar, ada yang 12 miliar kan ya? Jam tangan, podo, melakuni ya podo, 2 miliar. Naik pesawat dari Indonesia ke Amerika itu paling top 20 juta. Kalau kita umroh itu PP 20 juta. Tapi karena orang itu duitnya banyak, sini ke Amerika nggak cukup 50 juta. Berapa kemarin pesawatnya? Jet pribadi dari Indonesia ke Amerika? 9 miliar. Nah, ini adalah manusia itu senang numpuk-numpuk harta kekayaan dunia itu luar biasa. Maka ini Allah SWT memberikan penegasan kepada kita. Wal khailal musawwamati wal an'am wal harth. Manusia juga numpuk-numpuk ternak-ternak. Numpuk sawah-sawah. Numpuk tanah-tanah. Itu tabiat manusia, kata Allah SWT. Senang numpuk kekayaan itu terus menerus kaleren-leren manusia itu. Nah ini kata Allah SWT, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya tempat yang kembali yang baik adalah kepada Allah SWT. Kalian kata Allah SWT numpuk kekayaan, istrinya banyak, anaknya banyak, tanahnya banyak, kekayaannya luar biasa banyak. Nanti mati apa enggak? Mati. Enggak ada manusia selamanya hidup, enggak ada. Makanya wallahu indahu husnul ma'ab. Nanti kalian akan kembali kepada Allah SWT. Untuk apa?
dimintai pertanggungjawaban. Makanya orang-orang kafir itu umumnya nggak mau dan nggak mau percaya adanya akhirat. Makanya mereka percaya teori siklus. Teori siklus itu mengatakan bahwa nanti manusia itu siklusnya begini. Lahir bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Ganti generasi, bayi, remaja, dewasa, tua, mati. Terus puter gitu. Mereka percaya tidak akan ada hari kehidupan kembali setelah mati. Itu keyakinan orang kafir. Makanya mereka numpuk kekayaan terus, gak berhenti-berhenti. Ya, bahkan di Bangkalan itu ada seorang mantan bupati yang istrinya 24. 24. Nah itu karena perilaku elitnya itu. Kalau Pak Bupati ini lagi kunjungan kerja, sing nyuguhi kopi, sing nyuguhi jajan, itu arek wedok sing ayu. Begitu disuguhi, nah, ini berarti kawin. Nah itu masing-masing desa itu ngundang beliau. Kalau ngundang beliau, sing nyuguhi wanita. Bahkan ada namanya, kalau di sana namanya kacong jebing. Kalau di sini apa? Cak dan ning ya. Nah, kalau sudah cak dan ning, ningnya itu miliknya dia. Jebing itu miliknya dia. Karena ada filosofi, ini adalah keturunan raja. Biasanya kalau keturunan raja itu keturunannya orang yang baik. Maka Allah SWT memberikan kenikmatan manusia. Tapi nikmat itu justru membuat dia lalai kepada Allah SWT. Kawin sampai 4 likur. Ini sudah berita umum ya. Berita umum ya. Di kalangan warga mereka. Itu sing keto. Nah ini manusia begitu. Senang kepada wanita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penegasan Al-Quran. Bahwa itu dunia. Dunia isinya wanita, isinya anak-anak, isinya harta kekayaan, isinya kendaraan, isinya sawah, isinya ladang. Semuanya itu kecenderungan manusia kepingin dapat semuanya. Maka Allah SWT memberikan kabar. Coba perhatikan kabarnya Al-Quran itu. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Kamu mau nggak tak kasih yang lebih baik dari yang 9 kenikmatan tadi itu? Wanita, anak, kekayaan, harta, sawah, ladang, dan semuanya itu, kata Allah, kamu mau nggak tak kasih tahu bahwa ada yang lebih baik daripada yang 9 tadi itu? Lilladzina taqau inda rabbihim, untuk orang-orang yang bertakwa dan dia mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah SWT. Apa kata Allah SWT? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti kalian akan mendapatkan jannah, surga. Surga di bawahnya ada air, sungai yang mengalir. Apa kenikmatannya? Kata Allah SWT, wa azwajum mutahharoh. Perhatikan, setelah kenikmatan surga diberikan kenikmatan yang jauh lebih dahsyat, azwajum mutahharoh. Apa itu? Wanita, pasangan yang suci bersih. Di dunia Allah SWT meletakkan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa, tapi ketika di akhirat Allah SWT mengatakan wa azwajum mutahharoh, diberikan wanita yang suci, dibales. Umumnya manusia itu kepingin dapat kenikmatan total di depan, totalitas, semua kepingin diambil sama manusia padahal di dunia ini baru DP sama Allah.
Kita diberikan kenikmatan itu DP. Kasih sayang Allah SWT itu baru 1%. Kalau kita kaya, punya anak pinter, punya istri soleha, ya, punya sahabat yang menyenangkan, punya lingkungan yang ramah terhadap kita, itu baru 1%. Rahmatnya Allah SWT itu baru 1%. Nanti di akhirat itu ditambahi 99%. Manusia itu kepingin 100% di PKB di dunia. Makanya apa yang terjadi? Manusia sibuk dengan kekayaan di dunia itu. Makanya Allah SWT memberikan balasan kepada orang yang serakah kepada dunia. Maka panas api neraka itu dibandingkan panasnya di dunia ini, itu baru 1/7-nya. Jadi kalau kita tersengat api, itu baru 1%. Sengatan dari api neraka itu ditambah menjadi 70%. 70 kali lipat. Makanya kalau sekarang saya tanya, bapak-bapak ingin kaya atau ingin miskin? Gak jawab saiki, gak koyo mau jawabannya. Beda, kaya gitu. Beda sekarang. Allah SWT ngasih kita DP. Jadi di dunia ini kita dikasih DP sama Allah Ta'ala. Mangan enak, istri cantik, anak cerdas, ya, rumah luas, temannya ramah, ya, koneksinya itu bagus. Itu baru 1% DP namanya. Itu kalau kita nikmati dan hubungan kita dengan Allah SWT semakin bagus, 5 waktu senantiasa di masjid bagi laki-laki. Nek sholat gak mepet-mepet, waktu habis. Sholat duhur mepet asar, sholat asar mepet maghrib. Itu namanya dikasih kenikmatan, lupa terhadap kenikmatan itu. Maka saya ingin membaca ayat yang terakhir. Muhti'ina mukni'i ru'usihim la yartaddu ilahim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Bapak bisa cek di dalam surat Ibrahim. Muhti'ina mukni'i ru'usihim. Nanti orang-orang yang dosanya banyak, amalannya sedikit, itu dia bergegas datang menghadap Allah SWT. Lari dia menghadap Allah SWT. Wa yartaddu ilaihim tarfu, matanya menatap kedip-kedip matanya itu. Wa afidatuhum hawa, hatinya kosong. Jadi nanti dia tuh kaget, heran ketika dipanggil Allah SWT itu langsung matanya menatap kosong, kemudian hatinya hampa. Kaget dia, loh ternyata ada ya hari pertanggungjawaban itu. Oh ternyata ada ya Allah Ta'ala meminta pertanggungjawaban kepada kita. Kaget dia dengan sekaget-kagetnya itu. Makanya matanya melolong, kemudian nggak bisa ngomong apa-apa, hatinya kosong. Itu nanti akan terjadi di hari kiamat. Allah SWT mengingatkan kepada kita, nanti akan ada hari ketika manusia itu hatinya kosong, matanya melolong, ya nggak bisa dia ngomong apa dia di hadapan Allah Ta'ala. Karena hartanya sekian banyak, amalannya tidak ada sama sekali. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak termasuk golongan ini. Allah insya Allah memberikan rahmat kepada kita karena kita tetap sholat, tetap mengabdi kepada Allah Ta'ala, tetap berbuat baik dan baik kepada orang-orang, bakti kepada orang tua, memberikan segalanya kepada anak. Itu adalah amal kebaikan yang akan menjadi kebanggaan ketika kita menghadap kepada Allah SWT. Insya Allah kita tidak termasuk dan mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang bergegas menuju Allah dengan tatapan kosong dan hati yang hampa. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Kalaupun ini kebaikan datang dari Allah SWT
Dan kalaupun ada sesuatu yang kurang, itu semata-mata dari saya sendiri selaku pribadi yang lemah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat Allah SWT, dan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita diberikan anak generasi penerus kita yang kualitasnya jauh lebih baik daripada kita, dan itu adalah anak yang soleh, anak sebagai warisan yang selama-lamanya akan mengirim doa atas kebaikan dan usaha kita kepada anak. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.